nggak muncul. Mm-mm. Oke. Shalom Nah Pak. ini, Ya. eh, Shalom Pak JW Saputro, bisa nyalakan suaranya? Baik, terima kasih. Shalom. Shalom, shalom. Halo Pak Saputra. eh, Iya Pak Daud. Gimana ini Pak Daud? Michael, Apa? Iya. Pak Timotius Saputro ini teman saya Ya. dan saya di Amerika ditemani Pak Timotius Saputro Wah, di kota mana ini? Di kota mana Pak? di Wah, Texas. keliling-keliling kita Pak ya waktu itu Pak ya. Ya. Pak Timotius sekarang di mana Pak? Saya di Jakarta Pak. Oh, sekarang Saya udah di Jakarta ya. tahun 90 sampai 2011 itu full di Jakarta. 21 tahun saya di US. Wow. Lalu saya eh, pulang balik gitu ya. Sekarang lebih banyak di Jakarta, paling pandemi ini nggak balik-balik Amerika. Oh iya. Mungkin bulan depan. Bisa perkenalan dulu Pak. Boleh Perkenalan Pak. supaya Michael, mereka bisa tahu, jemaat bisa Michael, tahu. Iya Pak Daud. Pak Timotius Saputro ini adalah profesor IT komputer. Ya. Wow. Gelarnya PhD. Kalau Wow. di Amerika panggilannya Prof. Wah, haleluya. Istilahnya profesor doktor karburator bocor. Iya Pak. Dan tahu enggak Michael, Pak Timotius Saputro ini pernah menolong membantu pendeta Gilbert Lumaindong. Oh, bantu gimana Pak? Jadi pada suatu kali Pak Gilbert itu ada orang yang mau menjatuhkan, menjolimi. Oke. Dan waktu itu ribut. Iya. Dan itu pakai IT, pakai hacker Pak Timotius Saputro ya. Pakai hacker lah untuk komputer-komputer pendeta Gilbert itu dibikin kacau. Wow. Nah, dan waktu itu saya menghadap Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu Pak Edi Wibowo berkata, oh berarti caranya seperti ini, berarti harus ada kontranya ini. Nah, harus putus jaringan gitu. Langsung Pak Edi Wibowo perintahkan saya untuk membantu pendeta Gilbert langsung melaksanakan tugas, Michael. Iya. Atas perintah Pak Edi Wibowo, saya langsung minta tolong Pak Timotius Saputro untuk membantu untuk mengalahkan perentas hacker itu tuh, di gereja Pak Gilbert. Dan Pak Gilbert bisa lolos dan selamat dan nama baiknya tetap terjaga. Waktu itu sempat Pak Gilbert sampai dipanggil di polisi, Michael. Iya. Nah, Pak Timotius Saputro inilah yang membantu. Coba Pak Timotius Saputro cerita. Ya Pak, cerita lama itu. Tapi tadi Pak Michael minta saya kenalan. Saya Timotius Saputro Pak. Saya coklat, cowok Klaten. Tetangganya Pak Daud itu. Jadi kapan-kapan kita ketemu di Klaten lagi Pak, makan suike. Iya, kodok. Ya. Saya pernah juga ke rumah Pak Daud di Solo ya Pak. Bukan. Rumahnya Pak Daud tuh koleksi batunya banyak itu Pak. Iya. Ya Pak. Masih Pak? Masih. Ada berapa kintal lah. Ya. Wah, segala macam batu alam. Pak Michael, jadi saya dari Klaten, SMA saya di sana, kemudian saya kuliah, kemudian tahun 90 saya Tuhan buka jalan dapat beasiswa ke Amerika di Hawaii, selesai S2 terus 16 bulan kalau saya di Hawaii. Saya di Hawaii itu belajar S2 saya itu belajar dari namanya Profesor Norman Abramson. Yaitu yang menemukan internet, Pak, wireless. Jadi kalau kita sekarang pakai wireless, pakai apa segala macam wireless itu dari namanya protokol Aloha protokol, CSMACD. Saya murid terakhir beliau sebelum dia pensiun. Namanya Profesor Norman Abramson. Kalau di buku-buku internet itu networking ada Norman Abramson, penemu Aloha protokol. Berdasarkan Aloha protokol itu Pak, sekarang sistem wireless itu
berkembang. Itu saya tahun 90-91, habis itu dia pensiun. Beliau Norman Branson baru tahun lalu meninggal dunia di California. Nah, kemudian ya saya senang sih sekolah di Hawaii, Pak. Cantik kan. Iya. Jadi kalau Sabtu-Sabtu itu naik sepeda ke Honolulu, Waikiki. Kemudian saya meneruskan S3 Pak di Illinois dan saya menyelesaikan S2-nya di Illinois, di Urbana, Illinois. Kemudian saya menyelesaikan S3 di University of Wisconsin Madison. Itu jadi tetangga gitu ya, dekat Chicago. Nah, kemudian setelah itu saya ngajar Pak, lama di sana, ngajar di Amerika, ngajar di Brazil, ngajar di Kanada gitu. Tapi saya lebih banyak di ini Pak, di Amerika. Dulu jadi pria panggilan Pak, waktu di Amerika itu jadi diminta ngajar di sana, di sini itu kan jadi pria panggilan. Luar biasa Pak, puji Tuhan. Nah, kemudian saya kenal pertemuan dengan Pak Daud itu sebetulnya saya waktu pulang saya pulang itu sekitar tahun 2005-an. Ketika tahun 2005 itu saya suatu ketika di suatu rumah teman saya ada setumpuk buku-buku itu loh tentang dunia roh, dunia-dunia itu loh Pak. Iya. Dunia yang dulu banyak tulisan itu tahun 2005-an. Saya, menarik ini. Saya baca, saya bawa semua itu 20 buku kali. Saya baca terus 2 tahun kemudian ada KKR Dunia Roh Ministry Pak, DRM Pak dulu Pak. Iya. Dunia Roh Ministry. Nah, saya ketemu Pak Daud di situ itu bulan Agustus 2007. Iya. Ya, 2007 kemudian kemudian Pak Daud kabarin saya mau ke Amerika. Bulan Oktober, 2 bulan kemudian. Iya. Sama Pak, siapa dulu itu Pak? Pak Jendi Gosali. Jendi Gosali, satu lagi yang agak sepuh siapa Pak? Pak Markus. Pak Markus, ya. Jadi dengan Pak Markus janjian, jadi kami ketemu di Chicago. Wow. By the way Pak, saya diminta jadi narasumber gitu. Sebetulnya bukan narasumber Pak, kita ngobrol aja Pak. Iya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol warung kopi aja ini. Cerita tahun 2007. Iya. Nah, kemudian saya janjian dengan Pak Daud dan rombongan, saya jemput mereka di O'Hare, Chicago, Bandara O'Hare. Ya. Nah, terus kita nginep semalam Pak di Chicago, ingat Pak ya? Nginep semalam, udah agak malam, terus pagi-pagi sekitar jam 5, ayo kita berangkat. Rencananya waktu itu bulan Oktober saya ingat, fall ya, musim gugur. Nginep di Chicago Selatan, daerah Chicago kan kota besar sekali. Bolingbrook namanya. Tidak jauh dari Interstate nomor 65. Kalau di sana kan highway dinomorin gitu ya. Nomor ganjil itu mengarah utara selatan, nomor genap mengarah timur barat gitu kan. Jadi kalau Interstate 65 berarti itu turun, kalau Interstate 55. Saya ceritain gitu ke Pak Daud, highway di sini dinomorin itu. Nomor ganjil membujur utara selatan, nomor genap melintang timur barat gitu kan. Nah, dari Bolingbrook kami rencananya menuju ke Columbus, Ohio. Nah, ada persekutuan mahasiswa Kristen di Columbus, ICF gitu, Indonesian Christian Fellowship. Mereka kemudian di sana Pak Daud sharing. Nah, di perjalanan itu kita ngobrol, Pak, ngobrol panjang. Nanti saya ceritakan obrolannya. Terus dari Columbus, Pak, saya ngajakin Pak Daud. Pak Daud, mau nggak ikut ke Texas? Waktu itu saya ngajar di Texas, Pak, di Houston. Weh, berapa lama? Kalau drive sekitar 16 jam lah, Pak. Highway terus. Ayo mangkat gitu kan. Berapa? Kejar satu hari satu malam Pak ya. Nah, kemudian di Texas, di daerah dekat Houston itu juga Pak Daud sempat sharing di situ. Jadi saya senang sekali itu karena Pak Daud kan, saya kan nyetir kiri kan di sana, Pak Daud duduk sebelah kanan saya. Nah,
karena nggak ada kerjaan lain yang ngobrol ya Pak Daud ya. Iya. Ngobrol ngalor ngidul itu udah. Sama dikejar tornado toh. Iya. Pak Timotius dikejar angin tornado. Betul, ada tornado, ada apa namanya? Lagi itu ada warning, ada tornado di daerah sana gitu, kita kejar harus menghindari gitu. Seru itu Pak ya. Itu kalau dihitung jaraknya berapa ya Pak ya? 1000, mungkin sekitar 1000, ya 1000, hampir 2000 km dari. Wow. Tapi di sana enak jalannya ya Pak ya? Jalannya lempeng ya Pak ya? Pak Daud itu ingat. Pak Daud, kita rencana mau ke sana lagi tuh Pak. Nanti habis pandemi Pak. Saya suka naik drivernya. Iya. Oh nyetir, Pak Daud nyetir? Enggak. Pak Timotius yang setir. Kalau saya yang nyetir, masuk sawah. Di sana nggak ada sawah Pak. Nah gitu Pak Michael, perkenalan saya. Pak Daniel, salam kenal. Nah, terima kasih. Satu hal yang saya kagum kan kita sama Pak Daud kan banyak membahas tentang ilmu gaib, kita bahas kutuk, setan. Nah, kadang-kadang itu bagi orang yang profesor, intelektual S3 itu kayak wah apa sih itu gitu, kayak wah itu cuma dongeng aja. Nah, apa yang membuat Pak Timotius Saputro tertarik tentang itu dan mungkin boleh sharing tentang apakah ada hubungannya sains, apakah ada hubungannya dengan dunia roh. Nah, karena di satu sisi Pak Timotius seorang ahli IT yang pakai ini banget. Ini kita bahas tentang roh. Nah, ketemunya di mana? Nah, saya mau tanya itu, kira-kira gimana? Sebetulnya saya kan tadi cerita saya ini besarnya di Klaten ya. Jadi ketika zaman saya masih kecil itu, kan di sana itu banyak yang berguru tenaga dalam gitu loh. Ya. Jadi tetangga-tetangga saya itu kadang-kadang hari tertentu ada jamasan istilahnya, memandikan pusaka. Nah, memandikan pusaka itu, waktu saya masih kecil kadang-kadang saya heran, kok keris bisa berdiri sendiri ya? Berdiri dan jalan-jalan gitu loh Pak. Iya. Lihat, buat saya itu ada apa gitu kan? Yeah. Itu saya bertanya-tanya itu kan, karena kan saya melihat sendiri, ya kan, melihat sendiri. Kadang-kadang ini keris sama keris kayak bertarung gitu. Yeah. Itu kan ada, ya mungkin kalau Pak Dautoni itu makanan sehari-hari zaman dulu sebelum yeah. Kemudian ketika saya SMA. Saya punya teman, rumahnya di daerah Deles. Tahu daerah Deles, Pak? Tahu, Tony. Daerah Deles itu lereng Merapi. Banyak dukun di sana. Suatu kali saya tidak sengaja, tapi saya senang ke daerah Deles karena daerah teman cantik, Pak. Daerah Gunung Merapi, cantik sekali. Terus saya titip motor, terus ada satu orang yang bilang, wih, akhirnya saya tutup nitip motor di situ sebelum saya jalan kaki hiking. Saya lihat, wih, pusakanya banyak sekali Pak, tepung gitu. Terus mereka cerita, terus ada banyak, terus saya cerita apa macam-macam, ada satu udah mulai cerita tentang saya bisa jalan, saya bisa pergi pindah dari sini ke Jakarta dalam waktu singkat, gitu. Misalnya, seperti itu ya. Jadi, apa itu Pak? Istilah itu aji-aji apa, sapi atau apa gitu Pak? Saipi angin. Saipi angin. Aji-aji saipi angin. Jadi, ini saya alami waktu masih saya saksikan, saya tidak mempraktek ya, tapi saya mengalami teman saya ini, aku barusan balik dari Jakarta. Yeah. Sekejap itu Pak. Dan orang yang di Jakarta itu Pak, itu bilang, iya barusan dia di sini. Padahal saya ngobrol gitu loh. Kan agak nggak masuk akal ya Pak ya. Jadi saya seperti ngobrol dengan Pak Michael gini. Kemudian sambil ngobrol pada saat yang sama dia bilang, kamu kemana tadi? Oh, saya tuh kayak jalan di atas rumput cepat sekali sampai Jakarta. Jadi kayak ada dimensi lain yang di mana tidak ada jarak dan waktu, tidak ada jarak gitu.
Nah, ini kan sesuatu yang terus saya bertanya, terus sampai suatu kali ketemu lagi Pak Dautoni, baca buku-bukunya, oh iya ya. Terus menjawab pertanyaan Pak Michael, apakah sains dan ilmu gaib gitu, apakah seorang saintis percaya sama ilmu gaib? Wah, kalau di cerita-cerita di Alkitab itu Pak, kisah-kisah itu banyak mujizat-mujizat yang tidak masuk akal kan? Iya. Air berubah jadi anggur misalnya. Tuhan mengubah air jadi anggur. Ada banyak mujizat-mujizat lain yang terjadi seperti misalnya banyak lah gitu. Nah, kemudian waktu ngobrol nyetir dengan Pak Daud inilah saya kemudian, wah ini kesempatan saya nanya sama profesornya langsung, Profesor Gugun ini. Jadi saya jadi apa? Sambil nyetir Pak Daud kan nggak bisa tidur loh. Pak Daud nggak bisa tidur, Pak. Ngobrol aja Pak. Nah, saya mulai bertanya-tanya. Pak Daud kan ahli apa? Ahli setan gitu, ahli setan. Ahli alam gaib gitu kan, alam gaib. Seperti misal, terus saya tanya banyak hal. Antara lain misalnya tanya, orang pasang susuk itu caranya gimana Pak Daud? Secara fisika ya, susuk itu kan benda ya, benda masuk ke dalam tubuh tanpa operasi loh. Kalau di ronsen barangnya ada di dalam. Tapi gimana cara masuknya? Tidak pakai operasi. Itu kenyataan loh Pak. Susuk itu macam-macam. Nanti coba Pak Daud itu cerita ada susuk jenis macam-macam dipasang di mana-mana gitu kan. Nah, Pak Daud menjelaskan gini. Di alam gaib, alam ini sebetulnya ada alam paralel gitu, ceritanya. Ada alam yang nyata saat ini kita di mana dimensi kita hidup, ada dimensi paralel, dimensi gaib. Nah, Pak Daud menjelaskan gini. Jadi triknya kalau kita mau memasukkan susuk katanya, itu benda tersebut dipindahkan dari alam dimensi kita ini, dipindahkan ke alam gaib, di mana tidak ada dimensi ruang. Jadi geser. Kemudian di dalam sana digeser ke posisi mau dipasang di mana. Kemudian dipindahkan lagi masuk ke alam dimensi kita. Gitu. Ceritanya kira-kira gitu. Atau itu dulu penjelasannya Pak Daud gitu. Kira-kira betul nggak gitu Pak? Ya, materi dalam energi. Ya. Kira-kira gitu. Nah, itu kan kenyataan Pak. Orang pasang susuk banyak, orang pasang susuk itu kan macam-macam. Susuk itu kalau nanti kita belajar terutama di bukunya Rebecca Brown. Pernah dengar Rebecca Brown, Pak Michael? Nggak pernah, saya nggak pernah. Rebecca Brown itu kayak Dautoninya Amerika. Oh, iya. Ya, dia seorang dokter. Dia seorang dokter dan dipakai Tuhan untuk mirip-mirip seperti ini. Saya pernah ketemu juga di rumahnya di Arkansas, di wanita. Bukunya banyak Pak. Ada Prepare for War ini. Prepare for War, ada banyak-banyak. Ada bukunya bagus. Seorang dokter terus dipakai Tuhan untuk ini. Itu nanti bisa dicek dengan Pak Daud. Fungsi susuk di dalam tubuh itu apa? Kalau orang pakai susuk, itu semacam entry point, Pak, untuk tenaga gaib, untuk tenaga gaib, untuk roh, untuk masuk. Jadi seperti helipad. Oh iya. Tempat pendaratannya setan itu di situ. Gimana Pak Daud? Gitu ya Pak Daud. Iya. Jadi entry point, Pak. Gitu. Itu salah satu contoh. Iya. Jadi menjawab banyak pertanyaan tadi, kok bisa percaya? Saya percaya kok, Pak. Itu saya melihat sendiri kenyataan. Nggak bisa disangkal juga. Sains tidak bisa menjelaskan. Tidak semuanya bisa dijelaskan dengan sains. Gitu, Pak. Wow. Okay. Gimana? Michael. Iya, Pak. Iya, Michael. Iya, Pak Daud. Ada suatu ilmu pamungkas saya. Iya. Ilmu pamungkas saya yang namanya itu Pamengkang Jagat. Iya. Membelah dunia. Itu teorinya itu dibikin IT sama Pak Timotius Saputro itu menjadi senjata pembunuh massal.
Coba Pak Timotius ceritakan itu tentang materi itu. Ya, tentang itu yang konsep aja itu Pak. Jadi gini, waktu itu kan pagi-pagi ya, saya masih ingat itu, subuh-subuh ya jam 5 pagi masih gelap. Kita mengarah dari Chicago menuju Indianapolis, belok kiri menuju Columbus ya, menuju Cincinnati, negara bagian Ohio. Jadi kita dari Illinois, pindah Indiana, pindah Ohio, 3 negara bagian. Nah, pagi-pagi itu saya nanya sama Pak Daud, Pak Daud, kok ada alam gaib itu gimana? Nah, terus Pak Daud cerita, saya itu punya guru. Guru saya pernah cerita, gini, terjadinya alam gaib. Ini kejatuhan Lucifer ceritanya gitu loh. Yeah. Itu pada saat itu Lucifer menyatukan energi ya Pak. Lucifer dan antek-anteknya sepertiga malaikat itu kan jatuh. Yeah. Ya kan di Yesaya 14, Yeskiel 28 itu kan tentang kejatuhan Lucifer. Lucifer membawa sepertiga dari malaikat. Nah, Lucifer dan malaikat itu menyatukan energi, kemudian memutar gimana Pak? Waktu memutar udara gitu istilahnya, memutar udara sampai kecepatan cahaya, itu ya Pak ya? Ya. Nah, ketika sampai kecepatan cahaya, tiba-tiba arahnya dibalik, gitu. Kemudian itulah terjadi alam gaib. Disitulah Lucifer dan anak buahnya hidup dalam alam gaib itu. Kira-kira ceritanya seperti itu yang saya dengar dari Pak Daud. Terus saya tanya sama Pak Daud dengar itu dari mana? Dari guru saya. Guru saya ngajari gitu. Wow, kok sampai pakai kecepatan cahaya? Ketika ngomong kecepatan cahaya itu kan tiba-tiba saya mikir, kalau ngomong-ngomong soal kecepatan cahaya itu nggak jauh-jauh dari teorinya Einstein. Kan? Yeah. IMC kuadrat itu. Yeah. Nah, terus Pak Daud bilang gitu, guru saya itu malah ngomong gini, materi itu bisa diubah menjadi energi. Ada energi dalam materi, ada materi dalam energi. Yeah. Nah, mungkin Pak Michael, Pak Daniel di SMA dulu pernah ada hukum kekekalan massa dan energi. Yeah, yeah. Ya toh? Yeah. Nah, saya itu heran waktu itu, Pak Daud, katanya hari ini Pak Daud itu dulu bodoh waktu sekolah, matematika nggak bisa karena terlalu banyak. Ini tuh Pak, terlalu banyak latihan dukun tuh Pak. Jadi matematika nggak bisa, apalagi fisika, gitu kan. Nah, terus Pak Daud, ya saya nggak ngerti, guru saya ngomongnya cuma gitu materi dan energi, gitu kan. Saya makin tertarik itu. Kemudian Pak Daud bilang, ketika materi diubah menjadi energi dan energi diubah menjadi dari energi balik ke materi, hukum kekekalan massa dan energi, hukum kekekalan materi dan energi, saya heran-heran. Ini Pak Daud jari ini bodoh waktu sekolah. Kok bisa ngomong gitu? Saya ngomongnya, saya diajarin sama guru saya gitu. Gurunya beliau, guru dukun. Saya semakin heran lagi, loh, mereka tahunya dari mana ya? Kan dukun ini Pak, dukun nggak pernah belajar fisika ini Pak. Ya kan? Setuju. Benar. Kok paham? Yeah. Paham dengan prinsip-prinsip teori fisika tinggi gitu. Ini kan teori relativitas khusus Einstein. Yeah. Specific relativity theory dari Einstein. Turunannya nanti ada I sama dengan mc square. Yeah. Ini yang kemudian digunakan untuk membuat bom nuklir, bom atom. Yeah. Yeah. Itu kan dari situ. Jadi ketika massa uranium itu dihancurkan, dibinasakan, itu meledak menjadi energi yang luar biasa. Yeah. Ini kan sama tadi seperti yang diuapkan materi menjadi energi. Bom atom Hiroshima, Nagasaki itu kan aplikasi penerapan dari IMC square gitu kira-kira. Jadi menjawab pertanyaan Pak Daud tadi, saya mikir, wah secara konsep ini gimana caranya ya, apa yang terjadi? Yang saya hanya menduga saja Pak, saya ini jadi menduga. Iblis itu kan, Lucifer itu kan sebetulnya salah satu dari malaikat utama. Ya. Ada Michael, ya kan? Michael itu malaikat
Michael, satu lagi Gabriel, Lucifer. Itu kan istilahnya penghulu malaikat gitu. Iya. Ya kan? Kemudian kalau di kitab Daniel itu, nah ini ada Pak Daniel, kitab Daniel itu kan ada Daniel, siapa yang diutus ke ini Gabriel, Michael masalah, Michael diutus ke Daniel, tapi kemudian Michael, penghulu malaikat itu ditahan oleh penguasa udara di Persia, istilahnya territorial spirit ya Pak ya, roh teritorial gitu. Itu ceritanya di Daniel 1 atau Daniel 2 ya. Nah, saya menduga gini Pak, Lucifer itu malaikat, salah satu penghulu malaikat, dan saya yakin ilmunya juga nggak main-main. Ilmunya tinggi, menguasai fisika, paham fisika. Nah, buktinya itu Pak Daud, gurunya tahu belajar tentang teori-teori materi dan energi dari mana? Ya kan? Jadi materi energi. Nah, ini kemudian di ilmu yang dipelajari oleh Pak Daud, ilmu pamungkas itu, aji pamungkasnya Pak Daud, itu disebut pamengkang jagat. Artinya pembelah bumi. Itu ya Pak ya, pamengkang. Bumi dibelah dengan energi. Itu Pak Daud itu waktu itu bisa mengirimkan energi sampai 30 km Pak ya. 50 km. 50 km. Ngirim energi, Pak. Jadi kayak ngirim bom nuklir jarak 50 km gitu. Yes. Itu saya nggak ngerti apa yang terjadi di alam gaib, tapi mungkin reaksi-reaksi nuklir itu. Mungkin nggak pakai radioaktif, tapi saya hanya bisa menduga-duga aja. Karena energinya itu memang terasa, dan benda atau sasaran yang di sana itu bisa hancur betul. Ya kan? Jadi ilmu aji pamengkang jagat itu ya itu ajiannya Pak Daud itu. Tapi udah hilang sekarang ya Pak ya? Hilang. Tetapi pernah itu teorinya dirangkum sama Pak Timotius, disimulasi ya? Iya Pak, di apa pakai simulasi komputer gitu kira-kira. Itu Pak Michael, mau sekedar obrolan. Prof, mau tanya Prof. Silakan Bapak. Kan waktu-waktu yang lalu ini ya agak sensitif ya. Ketika ada permasalahan antara Palestina dan Israel. Nah, ustadz yang ada di Indonesia ini kan mengirim jin-jin untuk membantu Palestina gitu ya. Pak, ini juga streaming ya, Pak Daniel ya. Jadi lebih hati-hati aja. Ya, ini hanya saya mau tanya bagaimana kita melihat dilihat dari sisi IT gitu ya, jadi teknologi gitu ya. Apakah memang iblis itu juga pakai teknologi gitu ya? Ya, jadi apakah memang bisa ya Pak ya? Jadi mereka ini kirim jin, kirim kuasa roh jahat itu kemudian untuk membantu mereka gitu. Itu gimana Pak? Saya bukan ahlinya sebetulnya Pak. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kita bisa lihat di Alkitab itu memang ada penguasa-penguasa di udara, ya kan? Jenderal besarnya Lucifer. Kemudian setiap teori-teori itu ada jenderal bintang 5, ada jenderal bintang 4 gitu terus sampai kalau tidak salah makanya Pak Daud itu pernah cerita kalau ngirim santet itu nggak bisa nyebrang air Pak ya. Nah, samudra ya. Karena teritorinya beda, penguasanya beda. Kecuali sudah izin sama misalnya penguasa Jawa, ya Pak, penguasa Jawa itu beda dengan penguasa di Kalimantan, jadi ada strukturnya, gitu. Nah ini saya dengar juga dari Rebecca Brown, Pak. Dia cerita macam-macam pengalaman beliau ya, Rebecca Brown. Jadi kalau pasukannya Lucifer banyak Pak,
wong dibilangnya sepertiga dari malaikat di surga ikut pemberontakan, menentang kepada yang maha tinggi. Aku akan mendirikan tahtaku di utara, ingin menyaingi yang maha tinggi. Ya, maksudnya ilmiah enggak Pak ya? Apakah memang ya memang tidak ilmiah ya? Tapi kita lihat dari sisi sisi akademis atau sains gitu ya. Apakah ya memang roh itu sampai ke sana gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Saya nggak bisa menjawab secara saintifik ya Pak ya. Karena memang kalau saintifik itu harus bisa diuji, diulang, eksperimen, diulang, hasilnya harus konsisten sama gitu. Karena ini kita bicara tentang dua dunia yang berbeda Pak. Dunia fisik, dunia natural kita dengan dunia alam gaib, dunia alam gaib. Saya mau cerita aja Pak. Ini saya dengar dari Rebecca Brown. Rebecca itu pernah dalam percakapannya dengan Michael, dia punya malaikat guardian angelnya namanya Michael juga. Yosef, dia cerita. Dia tanya sama Yosef. Di alam roh itu apakah ada molekul? Ya kan? Kalau kita kan zat, ada molekul, ada atom gitu ya. Dia jelaskan, Yosef menjelaskan ke Rebecca, dan Rebecca cerita ke saya waktu saya berkunjung ke rumahnya di Arkansas, atau kalau kita Arkansas gitu ya, Arkansas. Dia cerita, menurut Yosef, di alam roh itu ada juga seperti molekul seperti itu, tapi tidak mirip persis seperti zat atau di alam kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di alam roh itu tidak ada sudut, Pak, katanya. Nah, tahu nanti Pak Daud bisa jelaskan. Tidak ada sudut. Jadi kalau kita mau ke satu titik ke titik lain, tiba-tiba kita bisa sampai saja gitu. Jadi kita nggak harus muter keliling rumah gitu ya. Kalau misalnya dari belakang rumah mau ke depan rumah kan harus muter gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ini hanya dugaan saja, Pak. Dugaan saja. Kalau kita belajar teori relativitas Einstein itu ya, kita secara sederhana aja Pak, mungkin terlalu rumit, bahwa ruang dan waktu itu sebetulnya melengkung, tidak linear, melengkung gitu lah. Jadi ada warp, melengkung gitu. Sehingga tidak mustahil dari satu titik ke titik yang lain itu jaraknya tidak linear. Tapi jaraknya bisa karena melengkung, ruang dan waktunya melengkung, bisa dari satu titik ke titik yang lainnya dekat gitu. Walaupun kelihatannya jauh secara linear. Nah, itu yang mungkin dugaan saya. Ini ilmu saipi angin yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya singgung itu mungkin memanfaatkan karakteristik alam roh yang seperti itu. Pak Daud pernah masuk ke alam roh kan? Dulu, hampir setiap hari. Rasanya seperti apa Pak di sana? Alam roh itu? Itu seperti lautan kaca, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Dan itu semua itu bisa terlihat seluruh dunia. Tidak ada jarak ya Pak ya di sana? Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi kayak lautan kaca itu. Iya. Bingung nggak Pak kalau habis dari alam? Maka disebut tiada ruang dan tiada waktu. Iya, iya. Dan itu kalau masuk itu seperti ada terowongan gini. Nah, kayak terowongan, tapi begitu masuk kayak sedot, pindah langsung. Iya, iya. Terus kalau Pak Daud, kalau mau balik lagi ke alam kita gimana caranya? Yaitu ada mantra khususnya, ada sandinya. Nah, nanti langsung kembali ke alam nyata, ke titik itu. Dimanapun tempat, langsung fokus pikiran, fokus ini langsung ke tempat tujuan. Jadi mantra itu kayak password gitu Pak? Iya. Nah, tapi kalau mantranya lupa gimana Pak? Kalau password lupa gimana? Ya bablas, nggak balik. Kalau kita kan bisa reset ya Pak ya.
Ya. Itu Pak, saya juga nggak paham Pak. Yang ya. Makasih Pak. Daud itu kan. Ya. Terima kasih Pak Timotius sudah sharing kepada kita. Jadi memang dunia roh itu ada. Dan memang kita bisa lihat dampaknya ya. Bisa kelihatan dari acara ini aja ribuan orang mereka semua lagi diganggu sama kuasa-kuasa gaib itu ya. Jadi kita percaya nggak percaya itu tetap ada ya. Pak Daud tetap ada ya Pak Daud ya, gimana pun ya. Percaya atau tidak, roh itu ada. Ya. Dunia roh itu ada. Itu seperti kita merasakan udara. Udara itu kita tidak lihat, tapi udara itu ada. Oksigen itu ada. Ya. Kalau tidak ada oksigen kita mati, betul? Betul. Nah, demikian alam roh itu ada. Itu cerita orang gila yang di Gadara itu, yang kemudian bilang sama Tuhan Yesus tanya, saya legion karena orang saya banyak. Terus minta izin kalau boleh jangan siksa kami izinkan kami pindah ke babi-babi tersebut kan. Kemudian itu kan Tuhan Yesus bersinggungan dengan alam roh. Ya. Iya, Pak. Setuju. Iya. Pak Daud ada komentar? Pak Timotius, ya pokoknya roh itu ada. Buktinya orang di Gerasa itu kan rohnya pindah ke babi. Yeah. Itu antara babi dan manusia kan tidak ada hubungan, Michael. Yeah. Nah, itu menunjukkan setan itu ada. Iya. Siap, Pak. Terima kasih penjelasannya. Jadi hari ini kita semakin teguh ya bahwa memang roh itu ada. Nah, Pak Daud, bagi orang-orang yang terkena misalnya santet dan lain-lainnya itu, gimana Pak ngatasinya? Karena ini banyak teman-teman kita yang baru, mereka juga banyak yang ngalamin itu. Gimana kita bisa ngatasi santet dengan apakah cukup kita berdoa atau gimana? Penjelasan Pak Daud. Pertama, pasti dengan darah Yesus. Ya. Kedua, patahkan sugesti. Karena santet itu harus ada min plus, kayak magnet. Oke. Nah, makanya kelemahan setan itu ada, Michael. Dicuekin, tidak dirokan. Iya. Karena tidak connect, ada min plus. Oke. Ngerti. Nah, ketiga, selalu berpikir positif. Oke. Nah, tapi yang utama itu adalah apa? Dengan kuasa darah Yesus. Dari iman kembali ke iman. Amin. Jadi sugesti itu bisa banget ya Pak ya, mempengaruhi seseorang gitu. Meskipun mereka udah didoakan dan lain-lain. Karena ilmu gaib itu kan harus ada sugesti. Dan sugesti ini kan berhubungan dengan alam bawah sadar. Iya. Yang disebut komunikasi roh, komunikasi batin, itu kekuatan batin itu adalah berhubungan dengan alam bawah sadar. Iya. Jadi ilmu seperti apapun, santet seperti apapun kalah dalam nama Yesus ya Pak. Meskipun pasti yang ilmu yang katanya ada yang teorinya macam-macam tetap kalah sama darah Yesus. Darah Yesus. Termasuk yang bisa mecahkan teori ilmu pamangkang jagat itu kan putar. Sorry, putus barusan Pak. Gimana? Kan teori ilmu dari ilmu pamangkang jagat membelah dunia. Itu kan pernah sama Pak Timotius Saputo diutak-atik itu. Ketemu teorinya. Coba Pak Timotius cerita itu. Tadi udah disinggung Pak. Ya. Tapi ilmu itu kan yang Pak Daud mau tembak Pak Gilbert itu kan Pak? Iya. Pak Gilbert itu kan dari belakang ke arah mimbar mau ditembak dengan ilmu itu. Oh ya? Malah Pak Daud yang mental. Gitu ya Pak Daud ya? Yang sampai saya hilang ingatan setahun itu loh Michael. Itu bisa diceritakan. Ini banyak orang baru soalnya Pak. Ini saya lihat di komen-komennya orang baru banyak banget. Bapak pernah pakai ilmu itu ngelawan Pak Gilbert gitu Pak? Iya. Dan itu yang membuat saya hilang ingatan kan. Kan sampai benteng pertahanan saya tameng besi kuning. Ya, dulu sebelum saya bertobat kan disusuk jarum emas dan jarum tembaga. Iya. Dan menurut Pak Timotius Saputo kan emas itu adalah penghantar listrik yang terbaik. Betul Pak ya? Gitu ya Pak.
Logam itu Pak ya. Jadi dulu Pak Daud itu isinya tubuhnya penuh susuk Pak ya. Iya. Dan itu pada waktu tak pukulkan ke Gilbert kan ilmunya itu baliknya ngenai saya sendiri sehingga sampai seluruh di susuk-susuk tameng besi kuning yang menamengin saya kebal itu kan hancur jadi pasir emas, Michael, sama pasir tembaga. Iya, nah, karena akibat benteng pertahanan saya itu hancur, langsung hilang ingatan setahun saya, Michael. Terus balik ya Pak ingatannya? Hilang ingatan 1 tahun, saya didatangi Tuhan Yesus sendiri, sembuh. Wow. Puji Tuhan. Nah, tetapi efek dari hilang ingatan itu sampai sekarang masih ada, Michael. Kayak gimana Pak efeknya? Kalau habis ngomong 1 jam lupa. Oh ya? Kadang ingat, kadang ingat, kadang lupa. Makanya kan saya enggak boleh setir mobil karena sudah masuk ke sawah sama nabrak pagar BCA. Oh. Siapa? Haleluya, haleluya. Iya, Pak Daud. Luar biasa. Ya, jadi hari ini kita juga kedatangan narasumber Bapak Ibu ya. Untuk membuktikan bahwa memang ini tuh ada. Ya, ini bukan dongeng, tapi kuasa gelap itu ada dan tugas kita adalah kita harus lawan ya Pak Daud ya. Iya. Nggak boleh diam aja, kita harus lawan. Pak Michael, ya. Pak Timotius Saputro ini ahli komputer dan temannya ahli matematika, namanya Yohanes Surya. Betul Pak Timotius ya? Iya Pak. Ahli fisika Pak, beliau ahli fisika. Ya. Luar biasa, puji Tuhan. Pak Daud, jadi temannya Pak Daud bukan hanya pendeta, tapi sampai profesor ya ini. Nanti lain waktu saya mau minta teman saya Jum, itu ahli di kontra intelijen, ahli di strategi perang, dan dia itu letnan jenderal. Nah, dia itu ahli memandang ekonomi juga, makro dan mikro. Ya. Nah, itu kawan saya belum lama tapi Michael. Ya, kira-kira hampir 15 tahun. Lama itu Pak, 15 tahun. Nah, itu kalau teman saya kan kebanyakan dari berbagai kalangan, Michael. Iya. Wow. Nah, sekarang Pak Timotius, Pak Daniel sekarang tanya ini Michael. Iya. Gimana ini, Pak Daniel? Pak Daniel kan di Alkitab kan ini pertanyaan terakhir ya, terus kita tanya jawab sama jemaat ya Pak Daud ya. Pak Daniel, kan Alkitab nggak ada benar-benar jelasin tentang sepertiga surga ikut Pak. Apakah di Alkitab ada penjelasan tentang itu? Itu ada di dalam kitab Wahyu ya. Oh, di dalam kitab Wahyu ada ya Pak? Ya. Jadi, supaya kita bisa di backup secara Alkitab. Alkitab ya. Wahyu jadi memang roh jahat, setan, iblis itu memang ada. Alkitab sih mengatakan itu ya. Maka untuk melawannya adalah memang darah Yesus itu. Kalau kita kembali ke kitab Keluaran pasal 12 itu ya, ketika Tuhan mau membunuh semua anak sulung Mesir, anak sulung Israel gitu ya. Kemudian Tuhan mengatakan apabila darah anak domba itu dioleskan di atas ambang pintu dan pintu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik itu kan menjadi salib, maka saya sangat percaya darah Yesus itu berkuasa. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan darah Yesus. Amin. Gitu. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi memang ada ya Pak di Wahyu berapa Pak kalau saya boleh tahu Pak supaya teman-teman. Ya saya lupa tempatnya gitu. Oke. Jadi nanti akan saya cari dia apa dia. Kalau nggak salah Wahyu 20-an sekitar itu. Ya, jadi nanti mungkin di berikutnya Pak Daniel Sutoyo. Ya mungkin perlu dibahas khusus itu ya. Ya, nanti mungkin minggu depan kalau nggak salah Selasa depan Pak Daud nggak bisa ya Pak Daud ya? Ya, Kamis setelah Michael. Ya, jadi kita nanti ngobrol lagi Kamis depan ya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Oke. Wahyu 12 Pak, Wahyu 12 ya 3 sama. Oke, Wahyu 12. Wahyu 12. Nah, jadi saudara di rumah yang mau
membaca tentang itu, saudara bisa ke Wahyu 12 ayat berapa Pak tadi? 3-4. Ayat 3-4. Ya, Wahyu. Saya bacakan dulu. Kalau saudara ada yang mau tanya, tolong pakai fitur raise hand ya. Nanti akan dipilih. Nah, ini Pak Timotius sekarang bisa lihat nih praktek Pak Daud dalam pelayanan langsung ini. Ya kan? Oke, ini Wahyu 12 ayat 3-4. Saya share screen aja ya supaya teman-teman di rumah juga bisa baca bersama. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 bertunduk 10 dan di atas kepalanya mahkota dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang ketutup sebentar. Perempuan yang hendak melahirkan itu dan menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, jadi sepertiga bintang ini maksudnya sepertiga surga ya, Pak Daniel Sutoyo ya? Malaikat yang mengikuti Lucifer ya. Oke. Yang dipengaruhi oleh Lucifer, penganut ya. Lucifer. Ya. Oke. Ya, oke. Sip. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Profesor Timotius Saputro, Bapak Pendeta Daniel, Dr. Daniel Sutoyo. Wah, ini luar biasa semua sarjana, master. Michael, nanti saya akan ajak kawan saya yang sudah 20 tahun, Michael. Wow. Ahli keuangan dan dia adalah ahli ekonomi makro dan mikro, Michael. Wow, oke. Jadi kalau ngomong masalah keuangan, masalah ekonomi, nah itu nanti tak ajak dia. Kawan saya udah 20 tahun ngobrol-ngobrol sama saya, Michael. Boleh Pak, boleh. Nanti next. Oke, Michael. Oke, jadi terima kasih Pak Bapak Pendeta Daniel, Bapak Profesor Timotius, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita lanjut ke program yang sudah kita lakukan. Nggak kerasa udah hampir setahun setengah loh Pak Daud, kita kayak gini Pak Daud. Iya. Nggak kerasa ya Pak ya. dari yang ikut cuma 20, 30, sekarang ini di Zoom 100, di YouTube 2000. Waduh, dahsyat memang. Luar biasa ya. Oke, saya berikan waktu ke ini Pak Obaja sudah minggu kemarin. Sebentar. Mungkin Pak Daud boleh milih satu Pak. Saya bingung banyak ini Pak. Terserah Michael. Wah, oke. Sebentar. Vivi Hendarto coba. Silakan di unmute. Ada 5 ya yang kita pilih malam hari ini.